Terkait pemeriksaan Bupati Pati Sudewo pasca terjerat operasi tangkap tangan KPK, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda dan juga juru kamera Arif Rahman. Rizka, selamat petang. Bagaimana dengan pemeriksaan Bupati Pati Sudewo? Ya, Maidop, hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Bupati Pati Sudewo ini tiba di gedung KPK tadi pagi pada pukul 10:35. Jadi memang hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan. Sebetulnya pemeriksaan sudah dilakukan oleh penyidik KPK sejak kemarin ketika dilakukan operasi tangkap tangan di Kudus begitu ya. Sehingga memang untuk saat ini sifatnya lebih kemudian menggali informasi lebih lengkap terkait dengan operasi tangkap tangan kemarin, di mana kemarin Bupati Sudewo ini kemudian dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK terkait dugaannya kasus jual beli jabatan di Kabupaten Pati begitu, di mana terkait dengan hal ini KPK juga sudah mengamankan sejumlah uang, di mana informasinya ini miliaran. Namun berapa informasi lebih tepatnya kami juga masih menunggu keterangan resmi dari KPK hingga saat ini, karena informasi yang kami dapatkan untuk sesaat lagi KPK juga akan segera merilis terkait dengan detail konstruksi lengkap terkait dengan kasus ini. Tidak hanya itu, Maidop dan juga saudara, perlu kita ketahui juga bahwa sebetulnya pada tahun 2025 lalu pada bulan Desember, Bupati Sudewo ini juga sebelumnya sudah diperiksa oleh KPK terkait dengan dugaan transaksi suap begitu ya di Ditjen Kereta Api. Jadi memang ini memang kasus yang berbeda, namun nama Sudewo ini pada kasus sebelumnya ini diperiksa sebagai saksi. Sehingga memang bagaimana kemudian konstruksi kasus dan juga status Sudewo hingga saat ini kita masih menunggu konfirmasi dari KPK terkait dengan rilis yang akan dilaksanakan. Hingga saat ini setidaknya ada 8 orang yang sudah ditahan oleh KPK sejak kemarin. Jadi kita menunggu bagaimana kemudian peran masing-masing dari para terduga yang memang akan dirilis oleh KPK hingga sore ini. Ya, Bupati Pati Sudewo masih diperiksa di gedung KPK Jakarta hingga petang ini. Terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juga juru kamera Arif Rahman langsung dari gedung Merah Putih KPK Jakarta. Saudara, Bupati Pati Sudewo terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait kasus jual beli jabatan di Pemprov atau di Pati, maksud kami di Kabupaten Pati. Apakah dengan sejumlah barang bukti yang ditemukan KPK cukup untuk menetapkan status tersangka, dan bagaimana juga dengan modus dari korupsi ini? Kita bahas bersama dengan peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat petang Mas Zainur dengan Maidop. Selamat petang, Mbak Maidop. Oke. Yang kita lihat kan adalah faktanya Bupati Pati Sudewo terjerat OTT KPK dan juga penyidik menyita uang miliaran rupiah. Apakah ini kemudian cukup untuk bisa menetapkan orang-orang yang ditangkap ini menjadi tersangka pasca OTT? Ya, kalau berdasarkan histori ya, hampir tidak ada seorang pejabat yang terkena OTT KPK bisa lepas dari jeratan hukum. Bagi mereka yang berhasil lepas biasanya karena tidak terjaring OTT secara langsung. Tapi kalau ini di dalam kasus Pati ini, bupatinya adalah pihak yang terkena OTT secara langsung. Selain itu KPK juga sudah mengantongi alat-alat bukti termasuk dalam bentuk barang bukti. Ya, salah satu alat bukti adalah barang bukti yang berupa uang tunai dalam jumlah miliaran rupiah. Jadi dengan apa yang sudah dilakukan oleh KPK ini, saya menduga bahwa dalam waktu yang sangat dekat KPK akan segera mengumumkan status dari Bupati Pati ini, Mbak Maidop. Oke. Jadi kalau dari bukti-bukti yang kemudian dibawa oleh penyidik KPK, kemudian juga ada uang miliaran, cukup ya. Oke, kita bahas soal praktik. Praktik korupsi jual beli jabatan ini bukan sekali terjadi. Apakah modusnya selalu sama? Mirip-mirip, Mbak Maidop. Jadi ini di berbagai kabupaten kota itu sudah berkali-kali terjadi kasus korupsi jual beli jabatan ya. Kalau kita ingat ada kasus di Klaten dulu, di mana Bupati Klaten waktu itu jual beli jabatan untuk kepala sekolah baik itu SD maupun SMP ya. Kemudian ada di Kabupaten Pemalang, ada di Kabupaten Kudus, ada di Kabupaten Cirebon, Nganjuk. Juga ada satu dulu kalau kita ingat kasus Kemenak ya, yang ada di wilayah Jawa Timur. Jadi modusnya itu adalah mirip-mirip itu Mbak Maidop. Ketika seorang pejabat yang memiliki kewenangan untuk menentukan satu jabatan, kemudian dia meminta setoran tertentu kepada
orang-orang yang berminat untuk menduduki jabatan tersebut. Nah, untuk Pati ini agak sedikit khusus Mbak Maidov. Kenapa? Karena ini kan pengisian jabatan di tingkat desa ya. Kalau kita lihat di dalam peraturan perundang-undangan, sebenarnya bupati tidak punya kewenangan secara langsung Mbak Maidov untuk pengisian perangkat desa. Tetapi ada satu belet, ada satu peraturan bupati di Pati bahwa untuk pengisian jabatan perangkat desa, sebelum melalui satu proses, maka kepala desa harus terlebih dahulu meminta izin kepada bupati bahwa akan dilakukan satu proses seleksi bagi perangkat desa. Nah, kemungkinan inilah yang kemudian diuangkan oleh Bupati Pati. Bagi desa-desa yang ingin mengadakan pengisian jabatan perangkat desa yang kosong, maka dimintai sejumlah uang. Nah, kasus seperti ini juga sudah pernah terjadi di kabupaten yang lain ya, di mana kemudian bupati ini meminta setoran, biasanya bekerja sama dengan camat Mbak Maidov. Kenapa? Karena semua proses mulai dari perizinan, pembentukan panitia pengawas, sampai kemudian hasil dari seleksi perangkat desa itu melibatkan camat. Jadi biasanya ini seperti piramida gitu ya, ada camat yang terlibat untuk melakukan proses pengurusan dan mengumpulkan uang untuk disetorkan kepada bupati. Mbak Maidov. Oke, kita menunggu menanti juga rilis dari Komisi Pemberantasan Korupsi pasca OTT yang dilakukan kemarin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM. Sehat selalu, Mas Zainur. Terima kasih.